akan menuju ke tempat kejadian lokasi kecelakaan bersama dengan jurnalis Ninda Destiani dan juga memantau bagaimana situasi terkini di Stasiun Bandung, stasiun terdekat dari lokasi kejadian bersama dengan Ahmad Fadila. Kita ke Ninda terlebih dahulu. Ninda, 4 jam setelah kecelakaan, bagaimana dengan proses evakuasi? Tadi kami lihat juga ada sejumlah ambulans yang menuju TKP. Berapa korban yang sudah dievakuasi? Ya, selamat pagi Gladys dan juga saudara. Saat ini betul di lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan kereta api yang melibatkan 2 kereta Turangga dan komuter lain. Jalur Haur Pugur dan Cicalengka saat ini sedang masih dilakukan evakuasi. Dan baru saja ada beberapa penumpang ataupun petugas kereta yang kemudian diangkut oleh petugas kepolisian dan juga ambulans menuju ke RSUD Cicalengka. Saat ini saudara seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda masih dilakukan evakuasi terkait kereta api, kemudian juga jalur rel kereta api. Dan kita masih mencari informasi apa yang kemudian menjadi penyebab dari kecelakaan kereta api tersebut. Namun saat ini pihak KAI Daob 2 Bandung juga masih melakukan penyelidikan secara serius dan lebih mendalam apa yang kemudian menjadi penyebab dari kecelakaan pagi ini. Namun saudara, kita pantau langsung ke lokasi bahwasannya kedua kereta yang terlibat kecelakaan ini ada pada jalur satu kereta. Maksud kami dalam satu trek begitu. Sehingga ini terlihat seperti terjadinya adu antar kedua kereta Turangga dan juga kereta komuter lain. Dan saat ini juga sudah berkumpul dari berbagai stakeholder kepolisian, ambulans, Basarnas, pemadam juga sudah berkumpul. Dan kami masih menunggu informasi lebih lanjut ada berapa jumlah penumpang di dalam kereta, kemudian penumpang yang mengalami luka begitu. Namun informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya langsung kami tadi dapatkan bahwasanya ada yang mengalami secara serius yakni 3 orang petugas kereta api, yakni masinis, kemudian juga asisten masinis dan juga pramugara. Namun dapat kami pastikan bahwa 1 di antara 3 orang tersebut yakni petugas kereta api sebagai pramugara telah meninggal dunia di tempat dan saat ini juga sudah dilarikan langsung ke RSUD Cicalengka saudara. Dan saat ini Gladys dan juga saudara, jalur rel kereta api ini sementara memang tidak dapat digunakan karena masih dilakukan evakuasi dari kereta itu sendiri, kemudian juga dari jalur rel kereta api. Dan selain itu juga kereta api yang melintas di jalur Haur Pugur atau Cicalengka, tentunya KAI juga akan melakukan rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain. Dan saat ini tentu KAI juga masih akan melakukan investigasi dengan KNKT untuk kemudian mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Namun jika kami informasikan sampai saat ini masih dilakukan setelah kurang lebih 4 jam dari pagi tadi, masih dilakukan evakuasi dan dipenuhi juga oleh warga setempat saudara. Karena lokasi kejadian kecelakaan kereta api di pagi ini juga sebetulnya aksesnya ini memang agak begitu sulit meskipun sebetulnya masih bisa dilakukan. Ini ada di pertengahan sawah saudara. Jadi di samping kanan dan kiri ada di pertengahan pesawahan, kemudian juga agak jauh dari pemukiman rumah warga sehingga juga kami pada saat tadi tiba di lokasi ini harus kemudian jalan kaki terlebih dahulu. Itulah yang mungkin kesulitan bagi para evakuasi untuk kemudian melakukan atau membenahi kejadian kecelakaan di kereta api pagi ini. Gladys. Ya, Ninda, Anda berada dekat sekali dengan kereta yang adu banteng pada pagi hari tadi. Gambarkan kepada kami bagaimana kondisi rangkaian kereta dan bagian mana yang mengalami kecelakaan pada pagi tadi. Ya betul, Gladys, dugaan sementara memang bahkan jika kami lihat betul sudah terjadi adu banteng antara kedua kereta api. Jika kami lihat saudara, kita lihat di belakang, ini tepat di mana kepala kedua kereta seperti
bertemu langsung begitu, dan bagian kepala kereta menuju ke Cicalengka ini terjadi ataupun terjungkal menuju ke sawah, saudara. Kami belum mengetahui pasti ada berapa gerbong yang kemudian terjadi kerusakan, namun jika kami lihat dan simpulkan ini kondisinya cukup parah, Glenis. Sehingga ada juga pula korban yang terjepit di salah satu gerbong di kereta api. Dan tentu saat ini masih dipenuhi oleh petugas kepolisian dan tim lainnya untuk kemudian melakukan dan mengevakuasi penumpang dan juga kereta api. Sementara, Glenis. Ya, hingga saat ini masih dilakukan evakuasi untuk para penumpang dan upaya pemindahan rangkaian atau gerbong kereta Turangga dan juga komuter lain Bandung Raya hingga pagi hari ini. Kita pantau juga bagaimana kondisi terkini dari stasiun Bandung. Sudah ada Ahmad Fadila di sana. Ahmad, bagaimana situasi terkini? Apakah juga terjadi penumpukan imbas dari kecelakaan kereta ini? Dan saudara dapat saya laporkan bahwa dampak dari kecelakaan kereta Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dengan komuter lain Bandung Raya ini memang berdampak pada selain adanya penyesuaian jadwal keberangkatan kereta di stasiun Bandung ini juga adanya penumpukan penumpang, di mana penumpukan penumpang itu terjadi pada sekitar pukul 7.00 atau di mana pertama jadwal kereta keberangkatan komuter lain Bandung Raya ke Garut, sehingga pasca kejadian kecelakaan ini memang banyak penumpang yang memilih untuk merefund tiket atau tidak jadi keberangkatan ke Garut. Dikarenakan dampak dari kecelakaan kereta ini memang berdampak pada jadwal keberangkatan kita. Ini memang yang dapat saya pastikan bahwa berdasarkan informasi yang saya terima dari KAI Komuter Lain, di mana memang secara umum jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung ke Cicalengka itu tidak bisa adanya keberangkatan, tetapi pihak penumpang itu masih bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan komuter lain Bandung Raya ini hanya sampai stasiun Rancakek, sehingga penumpang dapat melanjutkan perjalanannya dari stasiun Rancakek yang ingin ke stasiun Cicalengka menggunakan kendaraan umum. Ya, akibat dari kecelakaan pagi tadi ini ada juga rekayasa perjalanan yang akhirnya diterapkan oleh PT KAI. Kemana saja jalur untuk pagi hari ini, juga menunggu bagaimana jalur ini bisa dilalui kembali oleh kereta? Ya, Glenis, memang sampai saat ini pun saya belum dapat informasi pasti kapan jalur keberangkatan komuter lain Bandung Raya ini kembali normal seperti sedia kala, karena dikarenakan dalam satu hari komuter lain ini beroperasi 36 kali perjalanan pulang pergi dari Padalarang Cicalengka, sehingga memang dampak dari kecelakaan ini sangat berarti, sangat mengganggu dari keberangkatan kereta, sehingga pihak KAI sendiri pun masih terus mengimbau kepada penumpang yang ingin tetap melakukan perjalanan melakukan kereta komuter lain ini bisa melakukan perjalanan hanya sampai stasiun Rancakek dan melanjutkan perjalanan ke stasiun Rancakek dengan menggunakan kendaraan umum atau lebih memilih refund tiket atau mengembalikan tiket. Glenis. Baik, imbas dari tabrakan kereta Bandung Raya dengan kereta Turangga, terjadi penumpukan dan juga pengalihan jalur kereta, dan para calon penumpang ini diharapkan bisa menyesuaikan mengingat proses evakuasi dan juga pemindahan gerbong kereta masih dilakukan hingga pagi hari ini. Terima kasih Ninda Destiani dari tempat kejadian kecelakaan dan juga Ahmad Fadila dari stasiun Bandung.